Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, kita habis dari acara Bogor hari ini. Kita ada waktu luang, sudah fresh lagi menjawab daripada pertanyaan. Kemarin Afan saya menerangkan bab mengenai sabar. Di situ ada yang bertanya, kayaknya seorang akhwat atau seorang akhwat itu artinya perempuan, ukti. Dia menanyakan, ya Ustadz, sesabar-sabarnya orang pasti ada batasnya. Afan ya, Ana pribadi punya keyakinan dengan ayat tadi? Tidak. Saya ulang lagi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu diberikan pahala tanpa batas. Sehingga apa? Mohon maaf ya, kita terangkan misalkan. Ketika baca Al-Quran, membaca satu huruf, ada hadiahnya. Ada pahalanya, 10 misalkan. Kemudian mengamalkan ini dapat ini, mengamalkan itu disebutin semuanya, ya. Tetapi urusan satu, sabar, tidak ada batasannya. Makanya karena sabar itu pahalanya nggak ada batasannya, sabar nggak ada batasnya. Karena innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Kalau kita nggak sabar, kita akan dikuasai setan. Ketika kita sudah marah-marah, kembali lagi ke sabar lagi. Tapi saya akan jawab, sesabar-sabarnya orang ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya, tetapi sabar itu yang benar, yang pas. Contoh, Rasulullah itu orang paling sabar, tetapi dia berperang. Siapa yang bisa mengalahkan sabar Utsman? Ali. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an dan Utsman radhiyallahu an, siapa yang bisa mengalahkan sabar mereka? Tapi mereka juga berperang. Artinya begini sabarnya yang saya contohkan. Sambil contoh. Istri saya ambil contoh, mohon maaf nih buat istri saya juga. Buat ngambil contoh ya Umi ya. Kalau ngeliat video ini juga, Umi saya ada di sana. Mohon maaf Umi, saya pakai contoh. Misalkan istri saya sedang belanja sayuran di belakang. Saya lihat itu lama, contoh aja. Tapi istri saya nggak seperti itu, tapi buat contoh. Kalau prinsip saya, ngomong di tukang sayur kelamaan itu apa? Satu, bisa jadi ngomongin orang. Kalau ngomongin orang, kalau benar tetap namanya gibah. Salah tambah-tambah fitnah. Akhirnya apa? Jangan kita biarkan. Kita memang sabar, tapi nggak boleh kita panggil. Umi, mohon maaf. Kalau Umi ngomongin orang di sana, benar itu jadi gibah, salah juga fitnah. Maaf, saya ini sabar Umi. Tapi kalau saya nggak panggil, sabar saya nggak pas. Banyak kan orang yang gitu? Ada tuh istrinya Ustadz, misalkan begini, Umi, tuh dapat salam dari Ustadz suruh pulang, tenang aja, Ustadz mah takut sama saya. Ada yang begitu. Atau kita ambil contoh, Bu, disuruh pulang kata bapaknya, biarin aja Bu, nyantai, suami saya mah nggak berani sama saya, dia takut sama saya. Tuh, kesabaran suami menjerumuskan istri masuk neraka, itu nggak pas menurut saya. Itu yang saya maksud. Seandainya kita marah sama istri, mohon maaf ya, tidak ada dendam sedikit pun saya sama Umi. Tapi, tidak ada kebencian sedikit pun. Tapi saya harus memberikan edukasi ini, mengingatkan. Karena apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Seseorang itu tidak akan bisa masuk surga. Bahkan seseorang itu tidak akan bisa masuk surga. Yang ada malah masuk neraka kalau dia meninggal dalam keadaan membawa kebencian, walaupun sebiji zarah min kibr, artinya ada kesombongan. Contoh yang kedua saya ambilkan nih, kalau kurang paham, sabar yang pas. Saya ini tanya sama anak saya, karena di kalangan keluarga saya terkenal sabar. Itu yang ngomong anak saya, misalkan gini, namanya katakanlah nak, sini le, kalau saya panggil le, gitu artinya le itu nak, sini le, deket sini. Kamu udah sholat belum? Belum, Bi. Nanti saya tanya lagi, sudah sholat belum? Belum. Mas, Le, sholat ya? Iya, Bi. Saya ngomong sama dia, ngadep sini. Saya biasanya suruh duduk depan. Abi mau nanya, menurut kamu itu, Le, Abi itu termasuk orang yang sabar nggak? Anak saya biasanya jawab, sabar banget, Bi. Abi itu sabar. Tapi menurut kamu, sabar Abi pas nggak? Maksudnya, begini. Kamu mengatakan Abi itu orang yang sabar. Tapi sabar Abi akan menjadi salah. Pertanyaannya begini.
Menurut kamu Abi sabar nggak? Sabar. Tapi kalau membuat kamu kesabaran Abi bisa masuk neraka, sabar yang salah atau sabar yang benar? Ya salah, Bi. Sabar yang salah. Sebab membuat saya masuk neraka kan nggak benar. Kalau begitu, sholat kamu sebelum saya kerasin. Begitu kira-kira, Bu. Apa nih ya? Jadi sabar itu tanpa batas, tapi yang apa? Kira-kira salah. Minimal sabar itu tanpa batas, benar. Dalilnya jelas kok. Innallaha masabirin, Allah bersama orang yang sabar.